Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Lensa Merah Purwakarta. Dari judulnya agak sedikit kurang manis, ya kan? Politik dan jatah preman. Ampun Chan. Kita kehadiran tokoh-tokoh spesial di Purwakarta. Kepala Batu Bara sambut dari Chan ya. Oke, saya punya Om atau Kang Asep Kurniawan, aka Om Papet, Sekretaris Pemuda Pancasila MPC Purwakarta. Satu lagi tokoh masyarakat juga di Purwakarta, Om Lupi Bamala, Ketua LSM Kompak dan Ketua DPD Nasdem Purwakarta. Ampun kan? Ampun. Berat, lensa merah berat berbobot edan, bukan edan lagi sih gak dogs. Oke. Ini Om kita bicara perspektif tentang politik dan premanisme, apalagi premanisme atau di politik itu kan kadang-kadang tidak hanya kekuatan itu tidak hanya dalam satu sumber Om. Ada juga yang memang sumbernya jelas, partai politik, ada juga yang didukung oleh organisasi masyarakat ataupun LSM, lembaga swadaya masyarakat. Nah, sedangkan yang di dua poin yang tadi antara Ormas dan LSM ini kan mempunyai stigma yang negatif tuh Om. Dah, Ormas mah kalau misalkan simpati ke salah satu pemimpin karena ada maunya, ada japrem, baru disebut itu. Menurut Om Papet dulu deh, di Pemuda Pancasila itu seperti apa sih Om? Betul nggak sih apa sih yang dikerjain Ormas itu sebenarnya? Jadi sebetulnya kan berkaitan dengan jatah preman dalam tanda kutip. Ini kan ada dua fase. Pertama fase Orde Baru dan pasca Orde Baru. Iya ya betul. Fase Orde Baru itu kan waktu itu memang preman ini dimobilisasi untuk kepentingan politik para elit-elit militer waktu itu untuk kepentingan nasional. Nah, pasca Orde Baru ini bubar, maka kontennya menjadi berubah juga. Kalau Max Weber bilang bahwa negara itu satu-satunya entitas yang secara hukum dia ini sah melakukan kekerasan terhadap rakyatnya, dan juga sekaligus satu-satunya lembaga yang sah dalam melindungi warganya. Nah, kaitan dengan politik jatah preman bagi kami di Ormas, kan hari ini banyak permunculan kelompok-kelompok yang mengatasnamakan kelompok masyarakat, entah itu perkumpulan, paguyuban, komunitas, LSM dan Ormas. Perburuan retes secara predatoris ini mereka lakukan dengan menjual ekonomi yang termarginalkan, masyarakat yang ekonominya termarginalkan. Pada satu fase mereka ini juga menguasai permasalahan itu yang akhirnya menjadi bargaining antara kelompok masyarakat dengan pemerintahan itu sendiri. Karena kalau misalkan tidak diorganisir kepentingan yang tadi, kaum-kaum yang termarginalkan itu sulit untuk memiliki nilai jual di pemerintah, entah kepentingannya apa, mungkin dari masalah kebijakan sosial dan lain-lain seperti itu mungkin Om. Betul. Jadi kalau dulu kan Krip mengambil kata preman itu dari Friedman, yang kemudian Friedman waktu itu adalah kelompok masyarakat yang tidak ada dalam struktural Hindia Belanda, yang tidak pro dengan Hindia Belanda. Nah, hari ini juga posisi kami Ormas selain memiliki fungsi sosial kontrol, kami juga punya fungsi elektoral. Kita ada di mana-mana. Nah, secara otomatis bahwa kami ini
tidak hanya berkontribusi untuk kepentingan masyarakat, tapi di politik juga kami berkontribusi di situ. Nah, kalaulah saja kita merujuk pada Max Weber tadi berkaitan dengan preman dan jatah preman, negara pun hari ini juga preman kok. Buktinya apa? Coba lihat, pajak yang kita keluarkan itu adalah salah satu bentuk premanismenya negara. Ada. Jadi di pajak itu kan ada iming-imingnya untuk pembangunan, untuk keamanan, bayar gaji PNS, TNI, Polri, segala macam ada di situ. Lantas kalau misalkan hari ini kita sebagai masyarakat, khususnya kami ini ormas, tidak ada di wilayah itu, sosial kontrolnya itu nggak ada. Dan perlu dicatat juga bahwa kami ini tidak hanya memiliki fungsi kontrol sosial saja, kami juga punya fungsi elektoral, jelas kok. Mungkin Bapak ini juga lebih mumpuni lah di Purwakarta karena memang beliau ini larinya sangat cepat. Kalau saya kan hanya 2 kaki, beliau ini udah ribuan kaki lah. Saya pakai sepatu roda. Dan lagi yang tadi fungsi elektoral dan fungsi sosial kontrolnya kita lebih jauh dari pandangan politik. Om Lutfi, gimana emang sebegitu kontribusinya sih ormas kan dalam stigma masyarakat? Naon ngaribu cenah dibela anasa. Apakah dalam politik itu justru memiliki nilai yang seperti tadi disebutkan Om? Sebelum bicara jauh ya, kan yang menarik ini judulnya ya, politik jatah preman. Yang paling bahaya itu kan preman-preman berdasi. Cocok. Paling bahaya. Kalau ngomongin ormas LSM, Pak Om Papet ini Sekjen Pemuda Pancasila Kabupaten Purwakarta. Saya selain ketua partai juga salah satu ketua LSM di Purwakarta. Bapak ini ketua Komnas. Kompak Nasional. Komnas. Jadi begini, yang jadi masalah ini memang kita sebetulnya ormas LSM di Kabupaten Purwakarta harus gencar mensosialisasikan fungsi peran LSM. Nah, belum bicara ke wilayah politik dulu, karena ada beberapa macam ya cara orang menempuh supaya ingin bisa kontribusi di areal politik. Politik yang dimaksud hari ini adalah perebutan kekuasaan atau kursi di parlemen, kan begitu. Nah, yang pertama adalah sebetulnya ormas LSM yang diidentikan dengan premanisme itu mah korban, saya. Korban apa? Korban karena masuk ormas LSM ya tidak ada syarat khusus. Sederhana saja, semua orang bisa masuk ormas LSM, yang penting punya jiwa sosial sedikit. Itu sudah bisa. Tanpa harus S1, S2 dan seterusnya. Ya. Yang menjadi jelek itu kan karena memang oknum-oknumnya. Betul nggak? Nah, yang jadi masalah sekarang ketika berbicara oknum di ormas LSM yang mengakibatkan menjadi beban elektoral, kalau bicara politik, ini menarik nih. Jadi masuk LSM itu tidak punya syarat khusus. Ya, siapa saja boleh masuk. Nah, jadi wajar kalau banyak oknum. Tapi tidak semua anggota ormas LSM ini membuat perilaku yang tidak baik. Nah, coba bayangkan hari ini dan sebelumnya, saya mau tanya, di TNI ada oknumnya nggak? Ada. Masuknya sulit nggak? Sulit. Mungkin push up-nya aja lebih dari 1000 kali. Betul nggak? Di Polri ada oknumnya nggak? Ada. Di kawan-kawan pers ada oknumnya nggak? Ada. Nah, karena mereka institusi yang lebih diamankan, disebutkan, jadi sebetulnya pemerintahan atau hubungannya ada di kita, ada di ormas LSM. Nah, ini dulu yang perlu diluruskan. Jadi ketika berbicara oknum, sebetulnya bukan hanya di ormas LSM, tapi di mana saja ada. Lalu bagaimana kaitannya sekarang dengan urusan politik? Saya pertama ini orang yang tidak suka politik,
Tapi saya senangnya silaturahmi, kumpul-kumpul sama kawan-kawan dari dulu. Dari zaman sekolah, kuliah, sampai akhirnya usaha, wirausaha. Dan akhirnya turun di organisasi, lalu kami di Ormas LSM juga pengen punya karya bakti untuk bangsa dan negara ini. Nah, masuknya lewat Ormas LSM. Karena apa? Karena infrastruktur politik yang paling menarik dan tidak terlalu duitan adanya di Ormas dan LSM. Karena apa? Teman-teman Ormas LSM yang katanya preman, dia lebih mempunyai kepekaan rasa yang luar biasa. Ya nggak? Sok sakit satu, sakit semua. Lantas yang kedua, nggak ada pren makan pren itu jarang gitu. Nah, yang bahaya itu kalau ormas atau kader-kader ormas LSM ini tidak diakomodir atau tidak masuk dalam bagian politis, lalu kita hanya ditontonkan atau dipertontonkan dengan preman-preman yang notabene detailnya luar biasa, sekolahnya pendidikannya tinggi-tinggi, tapi dia nyaris kehilangan rasa. Kemarin kita baru disuguhkan di negara ini, oknum menteri sosial, gila nggak tuh? Haknya rakyat kecil, haknya rakyat kecil dimakan juga. Tapi coba lihat teman-teman di Ormas LSM, nggak mau dia makan yang kecil, nggak mau karena dia pakai rasa. Nah itu berawal dari situ kita membangun infrastruktur politik, membangun struktur sampai ke tingkat desa. Akhirnya apa? Ketika kita membentuk satu gerakan untuk mencapai wilayah politik atau kekuasaan atau kursi di parlemen, sederhana, tujuannya sederhana saja. Kita biar nggak capek teriak-teriak terus di mobil komando menyampaikan aspirasi, enggak. Terus kita biar tidak selalu dibodohi dengan yang hari ini trennya masih paling keren, urusan money politik. Iya kan? Nah, maka kita bersepakat, khususnya saya di LSM Kompak bersepakat, selain fungsi kontrol, kami juga punya visi misi. Yang tentunya bagaimana caranya menjadikan wadah kami sebagai kawah candra di muka buat para anggotanya. Ada beberapa poin tujuannya. Yang pertama, ya kita membangun kader ekonomi. LSM bukan tempat usaha, tapi anggota LSM tidak pernah haram untuk usaha. Betul tidak? Betul. LSM ya atau Ormas LSM ini sudah terlatih untuk membangun infrastruktur politik. Karena apa? Dibangunnya oleh rasa, oleh kekeluargaan, solidaritas dan sebagainya. Maka kita di sana membangun juga misi, mempunyai kader politik. Untuk apa? Untuk menampung aspirasi kawan-kawan. Supaya tidak capek berteriak, mending kalau didengar. Kalau nggak didengar, terus kita berteriak, akhirnya apa? Digorenglah kita sebagai resek. Nah, itu yang jadi soal di masyarakat kan, kadang-kadang di pemikiran masyarakat awam di dalam pemberitaan selalu ormas misalkan dengan ormas lain berseteru. Sebetulnya masyarakat juga ada pertanyaan dong, sebetulnya apa sih yang diributin sampai hal kecil aja masa harus diributin, sedangkan tadi ormas sendiri dan LSM juga memiliki nilai elektoral, fungsi sosialnya juga ada. Cuma kenapa hal-hal yang justru merugikan kepada masyarakat yang di-frame di beberapa berita yang kami rangkum, itu kenapa bisa seperti itu tuh Om Papet, gimana tuh Om? Jadi sederhana sih ya. Kalau dalam sebuah aksi itu pasti ada reaksi. Nah, ketika reaksinya ini tidak sesuai dengan apa yang diperjuangkan, kami sadar betul ketika setiap dalam sebuah pergerakan itu ada yang namanya free rider, penumpang gelap. Silakan saja, toh nanti kita juga ada ending point yang goal kitanya itu akan seperti apa gitu. Nah, berdasarkan perjalanan yang hari ini kami lakukan, ya sadar betul lah berkaitan dengan apa yang menjadi asumsi masyarakat hari ini berkaitan dengan ormas, LSM, ataupun komunitas-komunitas. Tidak menutup kemungkinan hari ini juga banyak komunitas
itu akan menjadi rancu ketika memang ya tadi yang dibilang sama Bapak Lutfi, ada yang namanya oknum gitu. Nah, di kami ini Ormas satu hal sih, di saya pribadi kepada kawan-kawan pemuda Pancasila dan mungkin juga di kader-kader kawan-kawan LSM Kompak itu sendiri, saya dengan tegas mengharamkan kepada semua kader saya untuk meminta. Itu sangat diharamkan. Dan haram pula kalau dikasih kita nolak. Gitu. Kerja kita Saya haramkan itu kawan-kawan kita ini untuk meminta-minta. Tapi haram juga kalau dikasih kita ini nolak. Apalagi kalau dikasihnya kecil, udah nggak usah diambil. Nah, kaitan dengan hari ini politik jatah preman. Ya, kan kalau baca Undang-Undang Dasar ya, pasal 33, hanya fakir miskin dan anak-anak terlantar saja yang dipelihara oleh negara. Preman gak ada yang ngurus. Preman nggak ada ya. Maka biarkan itu kami yang ngurus, kan gitu. Siap. Tapi seberapa sulit Om untuk mentransformasi tadi kan yang Om Lutfi bilang juga, mereka punya kesadaran politik, punya kesadaran sosial. Lantas bagaimana sulitnya untuk mentransformasi ormas dengan stigma preman untuk memiliki kesadaran yang tadi Om Pak? Jadi stigma itu kan karena ada framing. Nah, ketika framing itu terus digoreng, akhirnya si framing itu akan laku terjual dengan renyah. Nah, hari ini kami yang ada di Ormas dan LSM sebetulnya tidak terlalu mempermasalahkan framing yang mereka ciptakan. Silakan saja, toh nanti juga masyarakat sendiri yang akan merasakan apa yang telah kita lakukan. Itu. Om Lutfi, seberapa penting sih kader ormas atau LSM ini penting banget untuk sadar politik, sehingga kan Om Lutfi juga di kemarin 2019 naik jadi Cawabuk kan, terus jadi calon anggota DPR juga. Pentingnya apa sih Om? Om kan udah di ormas atau di LSM gitu. Kenapa pentingnya kader ormas itu sadar politik juga? Ya, sangat penting. Sangat penting karena hari ini suka tidak suka negara kita ini punya para politisi. Jadi, selain yang tadi seperti saya katakan, bahwa supaya kita ini punya perwakilan untuk menampung aspirasi teman-teman, dan tidak mungkin semudah yang diucapkan, tentunya butuh perjuangan. Nah, dalam perjuangan ini kita melakukan banyak pergerakan. Tidak akan pernah pergerakan itu tercapai ketika kita tidak kasih pemahaman. Nah, di situ pentingnya kami selalu mensiarkan bahwa kita ini harus hadir dalam kancah politik, gitu kan? Dan kita ini harus sadar politik. Nah, hari ini di Republik kita yang kita cintai ini, contoh frame yang tadi dikatakan oleh Kang Papet jelas itu sudah berlaku dari zaman dahulu sampai hari ini. Setiap negara punya kepentingan atau setiap negara punya kerisian selalu membangun framing. Kalau bicara preman identik dengan radikal, betul nggak? Kalau bicara preman itu pasti identik dengan radikal. Tapi pemerintah ini lupa mengartikan radikal yang dimaksudnya apa. Ya nggak? Radikalisme yang dimaksudnya apa? Karena hari ini banyak undang-undang yang menurut kacamata kami tumpang tindih. Sekarang kebebasan berpendapat nyaris tergerus oleh hate speech dan lain sebagainya. Betul nggak? Orang semakin takut berbicara, semakin takut berbicara kritis tentang kebenaran. Karena apa? Framing yang dibangun hari ini oleh pemerintah serem banget. Ya, radikalisme, radikalisme. Pokoknya orang yang tidak sepakat dengan pemerintah dibuat kesan hari ini radikalis. Pokoknya radikal. Ini parah. Pemerintah punya kewajiban, ya kan? Pemerintah punya kewajiban mensiarkan atau menjelaskan kepada seluruh elemen masyarakat radikalisme itu apa sih? Kalau saya sih pahamnya orang yang radikal itu merugikan negara.
Betul nggak? Mengganggu stabilitas negara, merugikan keuangan negara. Betul nggak? Radikal saya. Jadi orang-orang yang merugikan keuangan negara, koruptor-koruptor yang hari ini banyak yang belum tertangkap, yang sudah tertangkap aja publikasinya lebih rendah daripada urusan kelompok tertentu. Luar biasa ini, bahaya. Nah, bagaimana kita caranya kader-kader ormas LSM yang diidentikan dengan preman ini membangun struktur politik sampai akar rumput yang paling bawah. Untuk apa? Untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini di kemudian hari. Bahayanya kalau kita hanya diam, duduk, nonton, tanpa membangun tujuan-tujuan ke depan yang insya Allah maslahat untuk umat dan bangsa. Kasihan anak cucu kita nanti ke depan. Iya kan? Frame yang dibangun hari ini lebih serem daripada yang kemarin. Siapapun yang tidak sepakat dengan pemerintah, radikal. Nah itu Om, apa Om ini nggak takut gitu kan, kemarin ada yang selalu mengkritik dari salah satu ormas yang kemarin kebetulan dibubarkan, bahkan sempat beritanya rame di nggak setuju pemerintah, berisik. Artinya kan seperti Om kan nggak takut apa kalau misalkan dari LSM atau ormas Om ini emang secara bolehlah dikatakan berafiliasi saya sama pemerintahan yang sekarang gitu. Apakah memang kebutuhan ormas itu harus selalu berdampingan atau berafiliasi? Jadi kesan untuk memperjuangkannya kalau berafiliasi kayak gitu gimana? Atau nanggung nggak gitu? Terus kalau tidak berafiliasi takut apa kemana gitu ya? Iya. Itu gimana? Om Bapet coba. Om Bapet dulu. Kalau kaitannya berafiliasi kan ada dua pola juga. Afiliasi secara struktural formal dan afiliasi informal. Nah, kami ini ada di informal. Yang berafiliasi formal dan struktural itu kawan-kawan legislatif yang hari ini ada di gedung DPR atau DPRD, ada DPRD provinsi. Mereka itu adalah kelompok masyarakat atau perwakilan kita yang ada di sana yang berafiliasi langsung secara formal. Nah, hari ini kami yang ada di Ormas dan LSM berafiliasi secara informal karena kami tidak pernah, dan kami juga merasa bangga dengan kawan-kawan, mungkin juga Kang Lutfi juga merasakan hal seperti itu. Mereka ini tidak digaji, ya kan? Pakai baret lengkap, pakai sepatu, disiplin luar biasa. Digaji enggak? Itu maknanya karena memang mereka ini memiliki keinginan yang kuat untuk membela masyarakatnya minimal. Nah, ketika membela masyarakat, dia sudah barang tentu itu menjadi sebuah tujuan dan yang akhirnya nanti ada sebuah capaian yang itu juga sejalan dengan pemerintah. Jadi kalau tadi dibilang berafiliasi dengan pemerintahan, hari ini kami di Ormas atau di LSM tidak secara formal berafiliasi, tapi secara kerja nyata mungkin bisa dikatakan berafiliasi karena kami membantu pemerintah. Yang Lutfi gimana? Ya saya menarik lah ya, artinya kalau saya lebih menarik ngomongin takut atau nggak takut, lebih menariknya di sana karena begini Pak. Sebetulnya berbicara kebenaran ini berat, atau berbicara kebenaran ini berat banget. Kenapa? Karena memang hari ini pemerintah mempertontonkan radikalisme sesungguhnya, kan begitu. Jadi kami di LSM Kompak sejatinya cinta NKRI, ya kan? NKRI harga mati dan seterusnya. Namun ketika kami mempunyai kritik, saya pikir sepanjang tidak melanggar aturan perundang-undangan sah-sah saja. Jadi tidak ada cerita takut. Namun hari ini kita lebih berhati-hati menggunakan media sosial, berhati-hati berbicara di publik,
terus sudah berhati-hati menyampaikan pendapat. Karena tadi saya bilang, ya kan, kebebasan berpendapat ini hampir tergerus hari ini. Betul. Oleh apa? Oleh undang-undang hate speech dan lain sebagainya. Saya juga agak setuju sih. Nah, justru menarik ya, menarik sekali kita kaum milenial hari ini untuk terus mengkaji dan mensosialisasikan tentang arti radikalisme yang sesungguhnya. Nah, demi apa? Demi terciptanya kader-kader muda ke depan atau kader-kader besok, anak muda ataupun para sesepuh yang duduk di kancah perpolitikan atau di wilayah kekuasaan, sebetulnya kita greget sih, pengen memberi edukasi para senior-senior yang sudah lebih duluan duduk di wilayah kekuasaan. Yang bahaya ini manusia yang selalu membenarkan kebiasaan. Padahal kan yang bagus mah biasakan kebenaran. Jangan suka membenarkan kebiasaan. Nah ini hari ini frame itu dibentuk, tapi ditutupi. Ditutupi oleh apa? Oleh konten-konten yang memang menarik. Beritanya luar biasa. Kemana itu para koruptor yang merugikan negara? Hari ini menyengsarakan rakyat dan sebagainya. Banyak yang masih belum tertangkap. Tapi pemerintah hari ini disibukkan. Nah, sama kan ya, organisasi yang kemarin dibubarkan, boleh sebut saja, organisasi FPI, Front Pembela Islam, dibubarkan. Kalau sudut pandang saya adalah mereka ditutup oleh pemerintah untuk apa? Untuk tidak ikut banyak nganggung di dalam. Ya kan? Bahaya. Kenapa? Karena infrastruktur mereka ini luar biasa. Suka tidak suka, senang tidak senang, masyarakat hari ini sudah cerdas melihat, mendapatkan informasi begitu mudah. Bahaya. Sayang saja guru kita yang satu kemarin terlalu cepat pulangnya. Coba dia, kalau ini kan bangunan infrastruktur politiknya sudah luar biasa. Kalau kemarin FPI dipublikasikan di sana sebelum dibubarkan ya, kalau sekarang sudah dibubarkan. Coba kalau waktu di Mekah diumumkan FPI menjadi partai politik, insya Allah mau gitu. Betul nggak? Nah ini makanya kenapa pentingnya kader-kader ormas LSM sadar politik, supaya apa? Supaya kita lebih banyak mengkaji dan lebih banyak berpikir menggunakan rasa akal dan pikiran, mengolah raga kita, mengolah jiwa kita. Untuk apa? Untuk membangun satu kemaslahatan untuk kita, keluarga besar kita, kelompok-kelompok kita yang notabene semua demi kemaslahatan bangsa dan negara Republik Indonesia ke depan. Jangan kemunduran terus satu. Kebebasan berpendapat digerus dengan undang-undang tumpang tindih ini kan sebetulnya kemunduran demokrasi. Betul. Nah itu dari saya lah, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan ke depan bangsa yang kita cintai ini lebih dewasa dalam mengambil dan memilih. Jadi mengambil keputusan dan memilih. Rakyat nih, kuncinya rakyat aja. Nah, rakyat ini kita yang harus rajin nih, Kang Papet. Kita yang harus rajin dengan keluarga besar kita, struktur kita, mensosialisasikan bahwa pentingnya politik untuk kemajuan bangsa dan negara ke depannya. Kalau enggak bahaya, dikungkung terus, kan begitu. Ya mudah-mudahan saran kritik ini membawa efek positif. Jangan diambil substansi negatifnya, tapi ambil faedah dan hikmahnya ke depan dalam hal positif. Oh Papet, ada tambahan nggak dari tadi, apalagi sampai nyenggol masalah pembubaran? Aduh kami matuani sebenarnya ngebahas, takut videoin tidak tayang, tapi kumaha deh ini narasumber yang memaksa. Om Papet silakan tambahkan Om Papet. Jadi gini, cukup menarik lah khususnya untuk di Purwakarta itu sendiri ya, bahwa hari ini muncul figur sosok muda. Kang Lutfi ini salah satu harapan kami sebetulnya. Ketika waktu itu dia mengambil keputusan, kami ini satu kandang sebetulnya waktu itu. Tapi memang karena beda paham dan beda jalan, toh sama saja sih sebetulnya tujuannya. Nah, ketika hari ini tadi Kang Lutfi bilang bahwa kita harus mengedukasi, saya sepakat bahwa hari ini apa yang dilakukan oleh Kang Lutfi itu sedang mengedukasi masyarakat berkaitan dengan pilihan politik. Sederhana saja, ketika kawan-kawan di legislatif sana mereka sibuk melakukan rekonsiliasi yang tadinya mereka terpecah, akhirnya melakukan rekonsiliasi dengan
bawah notabene pemerintahan hari ini, tapi kami tetap konsisten. Kang Lutfi tetap konsisten. Kami mengakui kalah, betul kalah. Tapi kami konsisten, tidak lantas menjadi pengekor atau sebagainya. Ketika ada yang harus dikritisi, kita kritisi. Ketika ada program yang bagus, ya kita harus akui itu program bagus. Yes. Gitu kan? Jadi meskipun punya peran elektoral dan berafiliasi, bukan berarti teman-teman dari Ormas dan LSM ini jadi tidak ikut mengkritik juga atau cari aman gitu. Nah. Tidak berarti kan? Semboyan kita satu, lagu kita, lagu kebanggaan. Halo Halo Bandung, Ibu Kota Priangan. Tetap kita kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 45 dan peraturan yang ada di Indonesia. Nah, ketika Indonesia Rayanya tidak tercapai, ya kalimat terakhir Ketua, mari Bung rebut kembali, ya gitu. Sederhana. Kalau nggak dengar politik di Purwakarta, kumaha Om Lutfi, ada apa bro kan mah tis jahe tis tapi panas tapi tidak sampai ke permukaan. Ada apa Purwakarta teh saistimewa eta itu jalan Purwakarta menghujan teh siga sungai gitu. Apa istimewa Purwakarta kan? Purwakarta, kalau saya kan asli original Purwakarta, ya. Jadi saya sangat mencintai Kabupaten Purwakarta ini. Kita begitu memperhatikan laju pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan infrastruktur, pertumbuhan kecerdasan masyarakat dalam memilih di urusan politik kekuasaan dan sebagainya. Ya banyak hal yang menarik di Purwakarta. Purwakarta, saya jujur ucapkan banyak terima kasih kepada Kang Deddy Mulyadi yang sudah merubah Purwakarta yang tadinya dicap oleh orang itu kota pensiun, hari ini memang luar biasa dan sampai mendunia. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada mantan bupati kita Kang Deddy Mulyadi. Nah, tapi juga ada banyak yang harus dibenahi. Masih harus. Ya kita sadar tidak ada manusia yang sempurna. Mudah-mudahan pemimpin yang sekarang dan pemimpin yang berikutnya bisa terus membuat Purwakarta ini semakin baik. Amin. Mau dari wilayah sektor ekonomi, mau di wilayah sektor pendidikan, mau di wilayah sektor kesehatan, sampai dengan wilayah lapangan pekerjaan yang hari ini sedang tren. Nah, kalau boleh usul saran nih, kebetulan nih lewat lensa merah dalam kondisi pandemi hari ini COVID-19 yang memang wabah mendunia, pemerintah jangan hanya disibukkan BLT, bantuan-bantuan, jangan. Saya lebih suka pemerintah hari ini harus gencar mensosialisasikan bagaimana caranya bertahan hidup dalam kondisi survive gitu ya, secara jangka panjang. Betul. Nah, yang lebih kesiannya lagi, yang tren banget nih di Purwakarta, khususnya di pelosok, saya ini masih sering silaturahmi ke berbagai pelosok desa, kecamatan dan desa yang ada di Purwakarta. Ada di beberapa desa urusan Bang Emok ini luar biasa, ya kan? Kita orang-orang yang langsung berhubungan dengan masyarakat, khususnya di organisasi LSM, ya berharap pemerintah daerah ke depan Purwakarta ini istimewa. Ya gerakannya juga harus istimewa. Betul, setuju. Gerakannya juga harus istimewa, memberikan solusi-solusi yang terbaik. Jangan hanya membangun infrastruktur, tapi yang tolong dikedepankan hari ini membangun peradaban. Peradaban yang memang membuat manusia Purwakarta ini mandiri dan bermartabat. Itu lebih keren. Itu lebih keren. Kenapa? Supaya mereka tidak kesulitan dalam survive ya. Coba bayangkan new normal hari ini, kita yang biasa asik, lapangan pekerjaan juga banyak. Ini pergerakan aja sulit, ngumpul-ngumpul kan nggak boleh, dan lainnya nggak boleh. Nah, pemerintah harus punya solusi. Pemerintah harus punya solusi buat masyarakat Purwakarta, bagaimana caranya tidak hanya dininabobokan oleh bantuan pemerintah, tapi bagaimana caranya era digital hari ini. Saya salut banget loh sama teman-teman lensa merah yang terus kreatif menggali informasi, terus memang
Ya mudah-mudahan masih banyak nih Oh, iya, lensa merah yang lain di Purwakarta. Supaya apa? Supaya era digital hari ini kan tadi saya bilang Kang Deddy dijajah sekarang jadi YouTuber. Benar nggak? Betul. Subscribernya banyak. Kita kalah jauh. Benar nggak? Minta Tapi endorse satu. bukan hanya di wilayah itu ya, bukan hanya di wilayah itu. Kalau hari ini jualan terbatas untuk langsung tatap muka dan kita lihat tergerusnya wilayah jualan langsung kayak toko-toko mulai sepi sekarang. Betul. Karena memang keterbatasan. Tapi ada yang melesat luas, luar biasa dari apa? Marketing digital online. Iya. Nah, saya salah satu contohnya pemerintah harus banyak memberikan pendidikan marketing digital ke masyarakat Purwakarta supaya mereka masih bisa melakukan pergerakan. Karena masyarakat Purwakarta itu sejatinya hari ini sangat-sangat konsumtif. Betul. Nah, balik lagi ke judul politik jatah preman. Jadi premannya kan tanda petik. Preman yang dimaksud kenapa ngundang saya dengan Kang Papet ini kan ormas LSM, ya kan? Ini saya dan Kang Papet pastilah punya kiat-kiat tertentu buat bagaimana caranya saudara-saudara saya yang ada di LSM Kompak bisa bertahan hidup dalam kondisi yang hari ini. Tentunya banyak memberikan edukasi, banyak memberikan pelajaran-pelajaran bagaimana caranya mengembangkan potensi diri. Oke, sesuai tadi kata Om Papet, ayo rebut kembali fungsi elektoral, kesadaran masyarakat luas, tidak hanya ormas dan LSM untuk memahami tentang politik ini sangat penting karena manipulasi informasi atau pemberitaan dan lain-lain itu sangat masif dilakukan di luar sana. Jadi kita harus cerdas dan memahami dalam menyerap sebuah informasi supaya tidak terjadi kekisruhan di bawah. Terus ini Om, ini terakhir tadi udah disinggung terkait masalah bagaimana kita menumbuhkan ekonomi secara jangka panjang ke depan, entah dengan digital atau apapun. Apalagi sekarang Om, permasalahannya adalah masalah serapan tenaga kerja. Misalkan banyak karyawan di PHK ditambah dengan lulusan baru. Apakah selalu ketika bicara masalah penyerapan tenaga kerja itu harus bicara pabrik, industri? Apa solusi Om semua nih yang di ormas, di LSM ataupun di partai itu gimana solusinya Om untuk closing statement Om Papet? Jadi sebetulnya hari ini kita sedang berjibaku berkaitan dengan musibah lokal atau hari ini menjadi musibah global nasional. Di masa pandemi ini kan tidak ada yang banyak bisa dilakukan berkaitan dengan apa yang tadi diutarakan. Hari ini ya itu tadi lah apa yang dibilang tadi Kang Lutfi, bahwa hari ini masyarakat hanya untuk bertahan hidup saja sudah. Nah, ke depan berkaitan dengan apa yang tadi ditanyakan, harapan kami bahwa regulasi di pemerintah daerah ataupun di perusahaan-perusahaan ini melonggarkan baik dari pola rekrutmen atau pola-pola yang lainnya berkaitan dengan ketenagakerjaan, terus penciptaan lapangan pekerjaan itu sendiri. Bagi kami yang tadi distempeli atau dilabeli preman, kami lebih ke entrepreneur. Lebih mendorong setuju ke entrepreneur. Maka dorong kami masyarakat khususnya Kabupaten Purwakarta atau ormas LSM yang ada di Purwakarta, beri ruang kami untuk menjadi seorang entrepreneur. Jadi kalau untuk legalitas formal lulusan SD, SMP, SMA, banyak kawan-kawan kami yang tidak sampai di jenjang pendidikan yang tidak seberuntung orang lain, ya, yang dipersyaratkan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Purwakarta. Maka buka seluas-luasnya kesempatan untuk kami untuk bisa menjadi seorang entrepreneur. Dan iya Om, sekolah luhur oge cenah kudu make ieu suka pabrik nengan duit make duit Om. Kemarin dikritisi ku PPA. Nya salah make ieu mah urang kieu. Bisa make ieu mah da mulai nu narima da naon atuh saeutik. Jamnya Purwakarta. Jadi kan artinya kalau pendidikan itu sepakat lah. Hari ini tidak ada pendidikan gratis, tapi bukan berarti pendidikan itu harus mahal.
Bener-bener. Dan kami juga masyarakat khususnya merenan ormas LSM yang punya anak, punya saudara, kerabat, kami juga sadar betul kesehatan tidak gratis, tapi bukan berarti harus mahal. Pendidikan itu tidak gratis, tapi bukan berarti harus mahal. Nah, pesan kami pesan saya khususnya dari kawan-kawan ormas dan mungkin juga dari Kang Lutfi nanti ditambahkan. Bagi kaum yang hari ini kita sulit untuk bertahan hidup saja, ke depan mohon dibuka keran untuk membangun jiwa entrepreneurship kami yang ada di ormas, yang ada di LSM atau di komunitas-komunitas yang lain, agar ke depan kami yang tidak terserap oleh lapangan kerja ini bisa berkontribusi positif pula. Ikhtiar untuk mentransformasinya juga tidak sia-sia. Betul. Selain Oteng. Menurut gimana terkait yang di PHK, lulusan baru kita cari kerja harus harus pakai uang juga, itu gimana Om? Menurut Om solusinya harus yang pertama kita harus bisa meyakinkan atau merubah paradigma masyarakat terkait mencari atau mengais rezeki bukan mentok di pabrik, enggak. Benar. Jadi sebelum jauh memahamkan metode bagaimana caranya nyari uang yang halal dan baik, tentunya saya beberapa kali dan sering menyampaikan kepada teman-teman khususnya di LSM Kompak, ya kasih dulu pemahamannya, karena sebetulnya mereka keinginannya besar, tapi mereka bingung memulai. Iya, bingung memulai. Nah ini yang menjadi masalah. Iya. Maka kita kasih dulu pemahaman kepada mereka semua, bagaimana caranya mengembangkan potensi diri yang ada. Tentunya tips saya sederhana saja sih. Orang pengen sukses itu kan tidak yang harus S3, S4, S-Thailand dan sebagainya. Nah, banyak kok kawan-kawan saya yang memang cuman sampai dengan sekolahnya SMA, bahkan ada yang SMP, tapi sekarang luar biasa kok. Terus yang dulu di sekolahnya nakal, sekarang lebih berhasil daripada teman-temannya yang lebih aktif di sekolah gitu kan. Karena apa? Karena saya yakin mereka sudah paham tentang bagaimana membuka pikiran, mindset untuk mendapatkan dan mengais rezeki demi kesejahteraan mereka ke depan. 3 tips dari saya. Yang pertama adalah buat seluruh masyarakat Purwakarta khususnya. Yang pertama, ketika kita ingin sukses menurut teori para ahli dan ala Lutfi Bamala, menurutnya kita ini harus punya kemauan. Jadi mau dulu, mau mah bukan untung batinnya aja. Nanti kadang ada salah juga, jangan terbalik. Seperti halnya membesarkan organisasi atau kita hidup di organisasi, polanya jangan terbalik. Ketika ini pola tidak diluruskan dan terbalik cara berpikirnya, maka akan terus tumbuh kembang oknum-oknum yang tadi. Ada organisasi mah dihidupkan, insya Allah ketika sudah hidup maka akan jadi penghidupan. Nah, tips saya sederhana buat teman-teman anak-anak muda Purwakarta. Yang pertama, kalian harus punya kemauan yang luar biasa. Mau capek mau belajar mau berih lain mau untungnya doang. Setelah terlewati itu, yang kedua, kalian harus banyak silaturahmi. Nah, kita ormas LSM sebetulnya punya infrastruktur ekonomi yang luar biasa. Betul. Ya enggak? Karena tidak ada pengusaha yang sukses kalau tidak punya network atau jaringan. Setuju. Ya kan? Jadi punya kemauan dan bisa dipercaya, buktikan kepada publik bahwa kita ini benar-benar mau kerja sungguh-sungguh sehingga mereka percaya. Jadi jangan terbalik nih. Kenapa kamu pengen ke pabrik aja? Udah cenah usaha ge sama teboga modal. Nah, ini pemahaman yang terbalik. Maka kalau setiap orang di Purwakarta khususnya atau di Indonesia berpikir kita nih nggak bakal berkembang usaha apapun kalau kita nggak punya modal, nah ini salah. Dan modal mah menurut saya khususnya itu di poin 3. Yang pertama, ketika kita ingin sukses itu kemauan dan kepercayaan. Mau capeknya, mau belajarnya, mau ngerintisnya, mau, terus yakinkan kepada semua supaya kita orang ini percaya bahwa kita ini punya kemampuan. Yang kedua, kita bangun network.
Jaringan kita ini sudah luar biasa, ada di setiap desa. Nah, yang ketiga baru modal. Jadi bagaimana caranya sekarang mensinkroniskan antara pemerintah daerah, ya, pemerintah daerah dengan ormas LSM. Supaya apa? Supaya gerakannya lebih terstruktur, tersistematis, dan masif ke bawah. Kan gitu. Program UMKM, kemarin gila banyak oknumnya nggak yang main? Kalau lumayan. Kenapa kami yang notabene unsur masyarakat yang punya keluarga besar yang infrastruktur sampai desa? Nah, kenapa kami tidak pernah diajak untuk berdiskusi? Bagaimana nih teman-teman LSM? Supaya bertahan hidup kan nanti tentunya kita punya beberapa gagasan yang menarik di sana. Nah, ini pesan saya juga buat pemerintah, buat pimpinan daerah yang punya para pemangku kebijakan khususnya. Ayo, jangan alergi sama teman-teman di LSM dan di Ormas. Sekali kita setia ini sampai mati, Pak. Lehernya aja dikasihin buat kita. Dan itu sudah terbukti. Bangunan infrastruktur kemarin, saya tidak maju di partai, tapi hari ini saya ini ketua partai. Jadi saya sudah membuktikan gerakan-gerakan mereka ini kalau sudah dioptimalkan luar biasa. Nah, untuk urusan ekonomi, pemerintah daerah harus lebih membuka diri dan program-program pusat nih jangan hanya dimanfaatkan hanya di networknya dia aja, dibuka dong, dibuka supaya apa? Supaya masyarakat Purwakarta merasakan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Itu pesan loh, pesan ideologi bangsa loh. Betul. Dan hari ini kan miris. Coba baca sila keempat tuh, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan seterusnya. Ini hampir nyaris tidak terjalankan. Keadilan sosial juga. Nah, itu poin pentingnya, keadilan sosial. Nah, makanya buat para pemangku kebijakan, mari berelaborasi dengan kita di Ormas LSM. Kita juga punya gagasan-gagasan menarik buat membangun Purwakarta. Dari mulai wirausahanya, UMKM-nya, dan seterusnya, sampai dengan kita punya pola gagasan baik yang tadi Akang sebutkan. Memakai IWI, polanya harus dibenerin. Betul. Polanya harus dibenerin. Benar, kalau bisa. Sekalian mengamalkan sila kelima, keadilan sosial. Rekrutmen caranya dibenerin. Kalau hari ini kita lihat di setiap desa di Purwakarta punya ambulan, kenapa pemerintah daerah tidak menyisihkan duitnya beli 5 atau 10 unit armada untuk menjemput tenaga kerja di setiap desa yang ada di Purwakarta? Kita ini punya dinas tenaga kerja. Kenapa tidak buat program? Program apa? Program lowongan kerja. Sok dibagi rata. Iya kan? Nah, dibuat perdanya. Kerawang sudah melakukan itu. Namun turunannya belum. Nah, hari ini terus sedang disempurnakan. Purwakarta harus membuat aturan yang tegas bahwa lowongan kerja yang ada di Purwakarta 70% minimalnya milik rakyat Purwakarta. Dan bagaimana cara pendistribusiannya? Ayo dong keluarin. Mau bikin mobil kerja, mau bikin lowongan, mau apalah judulnya, silahkan. Mobil Purwakarta Kerja Istimewa atau mobil locker, mobil lowongan kerja, disampaikan ke seluruh desa. Saya yakin pengangguran akan terkikis. Sosialisasinya dan diumumkannya harus hari itu juga. Jadi mempersempit ruang gerak oknum. Lebih fair gitu, Om. Yang parah makan oknum-oknum calon tenaga kerja, bukan kita-kita, Pak. Benar nggak? Iya, betul. Itu yang lebih ya nyusahin deh, kesian. Orang mau nyari kerja, kudu punya uang heula, kan begitu. Tapi nggak semua sih. Nggak semua, teman-teman kita juga banyak yang kita coba bantu berdiskusi atau. Nah, cuman kan bagaimana caranya kita meminimalisir oknum-oknum yang seperti itu. Nah, pemerintah daerah harus hadir di depan. Buat gagasan, buat program yang menarik. Supaya apa? Supaya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Purwakarta terasakan sampai ke pelosok desa. Jangan hanya kebagian baunya, kebulnya aja. Iya. Ya kan? Benar. Nah, tapi pemacaran kan nggak susah. Benar. Apa sih susahnya? Beli mobil high-es tuh paling berapa? Beli 10 biji lah, atau berapa biji, langsung bangun apa ya? Bangun sistem lah. Nggak boleh tuh langsung lewat calon dan masuk dulu ke dinas tenaga kerja, dari dinas tenaga kerja nanti disebarkan ke seluruh desa. Maka
insya Allah pengangguran di Purwakarta akan terkikis. Minimal untuk rekrutmennya juga merata lah dan tidak ada praktek-praktek. Aduh, nengan dipakai duit lieur. Jadi nu dijatah teh lain oknum sebenarnya mah nu dijatah teh rakyat desa anu jatahna di pabrik anu sekian. PPDB jangan hanya buat sekolah, coba buat PPDB ataupun non zonasi kawasan industri supaya masyarakat di sekitar dan ulah ditueuna saeutik kebagian. Bisa diserap lah ya. Ya, gitu. Oke. Diskusi yang sangat-sangat menarik. By the way, infrastruktur tadi dibahas bagaimana peran ormas di dalam politik ataupun ormas mewarnai politik dan bagaimana ormas itu membangun kesadaran dan ketua-ketua ormas atau pimpinan ormas itu sendiri juga mencoba mentransformasi. Itu menurut kami ternyata ormas atau LSM di Purwakarta itu memang udah positif kok, nggak ada yang harus ditakutin karena saya bala lagu dia. Kurang mah. Hanya positif mah kopi bau. Jangan. Oke, jadi kenali, jangan ditakuti. Bangun relasi, bangun sinergi untuk sama-sama membangun Purwakarta. Bentuk kepedulian kita dalam membangun Purwakarta adalah bentuk kepedulian kita dalam membangun Indonesia secara luas. Om Lutfi dan Om Papet, terima kasih. Tadi politik jatah preman menurut kami seperti itu. Menurut kalian setuju atau enggak? Pokoknya di komen, di bawah, di share, di like, dan di subscribe. Om, terima kasih Om. Ya,